Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah akuisisi teknologi informasi pertemuan ke-11 ya. Ya, semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa kita ucapkan dulu selamat pagi ya. Semangat. Ya, kita mulai saja. Ya, dimulai dari strategi akuisisi teknologi informasi. Strategi akuisisi teknologi informasi merupakan langkah penting bagi organisasi untuk mempertahankan daya saing di era digital melalui proses perencanaan dan implementasi yang komprehensif. Organisasi dapat memastikan teknologi informasi yang diakuisisi selaras dengan kebutuhan bisnis dan visi jangka panjang. Ya, artikel di dalam nanti yang kita bahas akan membahas mengenai langkah strategis dalam mengakuisisi teknologi informasi yang efektif ya. Nah, kita lanjutkan. Perencanaan akuisisi teknologi informasi ya, dimulai dari identifikasi kebutuhan ya. Langkah pertama dalam akuisisi teknologi informasi adalah identifikasi kebutuhan yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan ya. Nah, tim manajemen kita itu harus memahami tujuan bisnis, proses kerja serta tantangan yang dihadapi untuk menentukan teknologi yang paling sesuai. Ya, tim manajemen kita, tim akuisisi harus paham tujuan dari bisnis perusahaan. Ya, jangan sampai melenceng ya. Jadi tujuan bisnis perusahaan seperti apa kita harus pahami betul sebelum kita melakukan akuisisi teknologi informasi. Kemudian juga kita harus pahami proses kerja yang terjadi di perusahaan itu ya. Serta tantangan dihadapi untuk menentukan teknologi apa yang paling sesuai. Kemudian analisis gap. Selanjutnya analisis kesenjangan dilakukan untuk menilai kemampuan teknologi saat ini dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Ya, jadi pada saat kita melakukan akuisisi, kita melihat ya kemampuan teknologi yang sudah ada. Habis itu kita melihat apa yang perlu ditingkatkan. Ya, misalkan kita mengakuisisi sebuah pabrik sepatu ya. Di sana ternyata sudah menggunakan teknologi untuk membuat sepatu secara otomatis. Ya, tapi ternyata ada kekurangan ya. Dalam sebulan itu hanya bisa memproduksi 2000 sepatu. Padahal pasar sudah menginginkan sepatu itu dalam sebulan sekitar 5000. Nah, itu berarti harus ada teknologi yang ditingkatkan ya, dan kita bantu untuk akuisisi. Nah, jadi ini semuanya kita lakukan untuk menentukan prioritas dan arah akuisisi yang tepat. Kemudian berikutnya adalah pengkajian sumber daya. Nah, dalam pengkajian sumber daya adalah kita melihat sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu ya, termasuk juga tidak hanya orangnya tapi juga anggaran dan waktu. Nah, itu memastikan bahwa keberhasilan nanti implementasinya berjalan lancar ya. Takutnya kita sudah terapkan teknologi baru ternyata sumber daya manusianya tidak mendukung ya, atau kita sudah terapkan teknologi baru di perusahaan itu, tadi misalkan perusahaan sepatu itu ternyata anggarannya tidak cukup, dan terus apakah perusahaan itu menyediakan waktu untuk kita mengimplementasikan teknologi baru yang berhubungan dengan akuisisi. Nah, itu semuanya harus dipastikan ya, anggaran, sumber daya manusia, dan waktu ya. Anggarannya apakah ada, kemudian sumber daya manusianya apakah memadai, dan waktunya apakah perusahaan menyediakan waktu untuk melakukan akuisisi teknologi informasi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terus kita lanjutkan strategi akuisisi teknologi informasi. Yang pertama adalah analisis pasar. Nah, kita harus memahami tren dan perkembangan teknologi yang ada di pasar sekarang ya. Nah, itu pasti ya. Ya, misalkan tren yang ada sekarang misalkan sebagian besar menggunakan aplikasi Android. Nah, itu berarti kita harus menerapkan teknologi yang berhubungan dengan aplikasi Android, tapi juga disesuaikan dengan tempat perusahaan yang kita mau akuisisi ya. Kira-kira cocok atau enggak? Ya, itu kira-kira seperti itu. Kemudian evaluasi solusi. Evaluasi dilakukan terhadap solusi teknologi yang tersedia di pasar. Kriteria evaluasi dapat meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan integrasi, kebutuhan jual, dan biaya total kepemilikan. Nah, ini apa tuh? Teknologi yang kita pasang itu kita harus evaluasi ya, apakah
sudah memenuhi semua kebutuhan fungsional yang ada di perusahaan. Terus apakah mudah dalam integrasinya, terus teknologi yang kita pasang apakah ada dukungan penjual. Dukungan penjual maksudnya teknologi yang kita pasang, misalkan suatu saat ada masalah, apakah ada dukungan penjual ya, misalkan ada masalah apakah masih dalam garansi dan bisa ditukar atau sebagaimananya. Nah, kira-kira itu. Jadi dukungan penjual seperti itu, jika ada teknologi yang bermasalah bisa diganti atau bisa diservis misalkan secara gratis dalam masa garansi. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil evaluasi, tim dapat mengambil keputusan tepat mengenai solusi terbaik. Nah, itu pasti ya, setelah kita melakukan analisis pasar, evaluasi solusi, nah itu kita bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi perusahaan yang kita terapkan akuisisinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran dari perusahaan tersebut. Kemudian implementasi akuisisi teknologi informasi. Yang pertama adalah rencana migrasi. Rencana migrasi yang matang sangat penting untuk menjamin transisi yang mulus dari teknologi lama ke teknologi baru. Hal ini mencakup penjadwalan, pelatihan pengguna, dan strategi komunikasi yang efektif. Nah, ini kita harus lakukan ya. Tadinya di pabrik sepatu itu ada teknologi yang sudah ada. Nah, ini mau pindah ke teknologi yang baru. Nah, itu harus dipastikan lancar ya. Lancar, SDM-nya bisa menggunakan. Nah, termasuk juga dalam penjadwalan kapan transisinya, untuk pelatihan si pengguna dan sumber daya manusianya. Kemudian komunikasinya kita harus bangun terus yang efektif dan efisien ya, agar tidak ada masalah. Kemudian manajemen perubahan. Akuisisi teknologi informasi juga memerlukan manajemen perubahan yang efektif untuk memastikan penerimaan dan adopsi seluruh organisasi. Ya, ini komunikasi yang baik dan keterlibatan pemangku kepentingan kunci akan membantu menimbulkan sinergi. Nah, ini kita sudah melakukan macam-macam, tapi pemangku kepentingannya misalkan tidak mendukung. Nah, itu bisa menimbulkan masalah ya nantinya. Nah, itu kita harus pastikan pemangku kepentingan di perusahaannya itu mendukung untuk mengadopsi semua yang kita akan implementasikan. Kemudian jadi misalkan perusahaannya menerima tapi pemangku kepentingannya tidak menerima, nah itu harus kita minimalisir ya, agar tidak terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasi. Selama dan setelah implementasi, pemantauan dan evaluasi berlanjutan harus dilakukan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan memastikan berhasil proyek. Ya, setelah akuisisi teknologi informasi dilakukan, bukan berarti kita langsung tinggalkan ya, tapi kita harus tetap pantau dan evaluasi. Nah, pantau dan evaluasi itu digunakan untuk kedepannya untuk perbaikan. Ada yang kurang-kurang diperbaiki. Nah, itu untuk kemajuan kedepannya. Terus untuk juga memastikan keberhasilan proyek yang berikutnya. Misalkan kita ini implementasi di perusahaan A, nanti di implementasi berikutnya di tahun depan perusahaan C, nah dipastikan lebih bagus dan lebih berhasil ya. Kemudian dukungan operasional. Organisasi juga harus memastikan adanya dukungan operasional yang memadai, masuk pelatihan staf, bantuan teknis, dan pelanggaran sistem terencana. Nah, itu pasti ya, kita melakukan akuisisi teknologi informasi dari perusahaan harus adanya dukungan ya. Misalkan adanya teknologi baru, nah itu berarti perusahaan harus menyediakan waktu dan tempat untuk pelatihan stafnya dalam penggunaan teknologi baru. Kemudian bantuan teknis ya. Ya, ini misalkan alat-alat yang kita bangun itu berhubungan dengan alat yang sudah ada. Nah, itu kita tetap harus minta bantuan teknis dari pegawai yang ada di perusahaan itu ya. Maksudnya jadi transisinya tidak mengalami masalah. Terus kita juga harus ada menjadwalkan pemeliharaan sistem ya yang kita pasang di perusahaan itu. Kemudian berikutnya adalah dokumentasi kebutuhan akuisisi teknologi informasi. Ya, kita lanjutkan ya, dokumentasi kebutuhan akuisisi teknologi informasi. Yang pertama adalah deskripsi solusi. Dokumen kebutuhan itu harus di dalamnya mencakup penjelasan ya, rinci mengenai solusi teknologi yang akan diakuisisi, termasuk fitur, fungsi, dan antarmuka pengguna. Ya, misalkan teknologi yang dipasang di pabrik sepatu tadi dijelaskan ya, harus ada penjelasannya, fiturnya apa saja. Ya, misalkan bisa mencetak laporan keuangan, bisa melihat
apa tuh, hasil penjualan hari ini ya, terus bisa melihat kerugian bulan ini dan macam-macam. Nah, itu adalah fitur-fitur yang bisa ditampilkan, terus fungsinya apa saja dan antar mukanya apa. Terus yang kedua adalah analisis dampak. Analisis dampak terhadap proses bisnis, organisasi, dan infrastruktur teknologi perlu dipertimbangkan untuk memahami konsekuensi dan implementasi solusi baru. Ya, jadi kita memasang teknologi baru, tapi harus melihat kira-kira ada dampaknya enggak terhadap proses bisnis, menguntungkan atau merugikan atau malah bikin susah ya. Nah itu harus dipertimbangkan ya. Nah, kira-kira kalau membuat kerugian, nah itu berarti harus ada yang diperbaiki atau gimana. Nah, terus yang ketiga adalah rencana implementasi. Dokumen harus mencantumkan rencana implementasi yang komprehensif, termasuk jadwal, sumber daya yang dibutuhkan, dan strategi mitigasi risiko. Ya, jadi dalam implementasi kita harus itu ya, ada jadwalnya kapan, terus sumber daya yang mau ikut implementasi siapa aja. Nah, itu ya. Itu masuk juga dalam strategi mitigasi risiko. Nah, itu masuknya mitigasi risiko. Nah, itu harus dijadwalkan ya. Misalkan nanti ada pelatihan lagi bulan depan atau pelatihan lagi 6 bulan ke depan untuk minimalkan risiko yang terjadi pada sistem yang baru dipasang. Terus yang keempat adalah kriteria keberhasilan. Ukuran keberhasilan harus ditetapkan dengan jelas agar kemajuan dan pencapaian tujuan dapat dimonitor secara efektif. Ya, jadi apa yang kita lakukan harus ada ukurannya. Kira-kira ini sudah berhasil atau belum ya? Kita sudah memasang teknologi baru di perusahaan sepatu tadi. Kira-kira sudah berhasil atau belum? Ya, atau mungkin sama aja. Nah, kalau sama aja berarti harus ada yang diteliti lagi ya, apa yang masih kurang. Nah, itu semuanya harus dimonitor terus menerus ya secara efektif. Nah, ini seperti itu. Kemudian ada peran agen akuisisi teknologi informasi. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Agen akuisisi berperan penting dalam mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan organisasi secara mendalam. Ya, jadi agennya itu harus bisa menganalisa ya. Kira-kira dari perusahaan sepatu tadi kebutuhannya apa saja yang diinginkan. Nah, itu. Terus agen juga harus bisa perencanaan strategis, yaitu agen membantu organisasi dalam merumuskan strategi akuisisi yang selaras dengan tujuan bisnis dan kemampuan internal. Ya, selain mengumpulkan informasi, juga agen harus bisa membantu perusahaan ya, membantu perusahaan sesuai dengan strategi akuisisi ya, agar tujuan bisnis dan kemampuan dari perusahaan itu tercapai berkaitan dengan akuisisi teknologi informasi. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi solusi. Agen akuisisi juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi solusi teknologi yang sedia di pasar berdasarkan kriteria yang ditentukan. Ya, jadi kita mau lakukan implementasi juga harus bisa mengevaluasi teknologi yang ada tersedia di pasar ya, yang sesuai yang dibutuhkan. Takutnya kita sudah menawarkan ide seperti ini, ternyata teknologi ini di pasar tidak ada. Nah, itu harus diantisipasi ya. Kemudian yang keempat adalah implementasi proyek. Kita agen harus berkolaborasi dengan tim internal perusahaan untuk memastikan implementasi teknologi lancar dan tidak ada masalah ya, sesuai rencana. Nah, ini adalah manfaat dari yang kita lakukan ya, akuisisi teknologi informasi, efisiensi operasional. Nah, itu pasti ya. Teknologi yang informasi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pengambilan keputusan ya. Jadi setelah teknologi yang kita pasang pada pabrik sepatu itu ternyata bisa meningkatkan produktivitas ya. Tadinya hanya bisa memproduksi 2000 sepatu dalam sebulan, bisa memproduksi misalkan 5000 sepatu dalam sebulan. Nah, itu berarti meningkatkan produktivitas. Terus efisiensi ya. Ya, mungkin dalam sehari biasanya pegawai menyelesaikan hanya sepatu aja. Ternyata dalam sehari bisa menyelesaikan 3 sepatu. Nah, itu efisiensi. Dan setelah kita pasang, perusahaan bisa cepat dalam mengambil keputusan berkaitan dengan macam-macam ya. Nah, itu berarti sangat membantu. Kemudian yang kedua adalah peningkatan daya saing. Ya, setelah kita pasang teknologi pada pabrik sepatu itu, ternyata tadinya yang daya saingnya rendah menjadi daya saingnya tinggi ya perusahaan sepatu itu. Nah, itu berarti bagus. Terus yang ketiga adalah inovasi berkelanjutan. Teknologi yang kita pasang
harus bisa berkelanjutan ya. Jadi bisa adaptasi terhadap perubahan yang ada. Misalkan tahun depan itu teknologinya harus bisa diadaptasi dengan teknologi AI. Nah, itu ya, teknologi yang kita pasang tahun ini harus bisa seperti itu ya. Ya, tanpa harus mengganti semuanya. Tantangan dalam akuisisi teknologi informasi. Nah, kita lanjutkan ya, tantangan dalam akuisisi teknologi informasi. Biasanya adalah kurangnya dukungan manajemen. Ya, biasanya ada perusahaan yang mendukung dari pihak manajemen, tapi juga ada juga yang perusahaan tidak mendukung dari pihak manajemen. Nah, itu dipastikan ya harus bisa mendukung. Kita usahakan gimana agar akuisisinya berjalan dengan lancar. Kemudian resistensi terhadap perubahan. Perubahan yang dibawa oleh teknologi baru yang kita lakukan dalam akuisisi dapat juga menimbulkan resistensi dari pengguna yang harus dikelola dengan baik. Ya, maksudnya resistensi dari pengguna itu mengalami kesulitan atau gimana, dan merasa lebih nyaman menggunakan teknologi yang lama. Nah, itu kita harus bangun dan kita bantu agar bisa menghilangkan resistensi seperti itu. Kemudian yang ketiga, kompleksitas integrasi. Nah, kita harus bisa mengintegrasikan teknologi baru dalam infrastruktur sukses yang ada dalam tantangan sendiri. Ya, itu memang tantangan yang berat ya. Jadi teknologi yang kita pasang itu harus bisa nyambung dengan teknologi yang ada dan semuanya harus bisa mendukung. Nah, itu sangat berat ya, tapi harus bisa kita laksanakan. Terus yang keempat adalah ketersediaan sumber daya. Ya, sumber daya harus bisa mendukung ya, seperti anggaran, keahlian, dan waktu. Ya, karena bisa menghambat itu ya implementasi akuisisi teknologi informasi. Nah, itu anggaran harus bisa mencukupi, keahlian dari sumber daya yang ada harus bisa mendukung, dan waktunya ada untuk melakukan akuisisi. Kunci sukses akuisisi teknologi informasi. Yang pertama adalah kepemimpinan kuat, yang kedua komunikasi efektif, dan ketiga manajemen perubahan yang baik. Nah, ini ya, jadi kepemimpinan dari perusahaan dan kepemimpinan dari tim kita harus kuat ya, agar bisa melakukan akuisisi teknologi informasi dengan lancar dan efektif. Kemudian komunikasi yang efektif adalah kita harus bisa menjalin komunikasi antara tim kita dengan tim perusahaan ya, dan pemangku kepentingan, jadi agar akuisisi teknologi informasi berjalan dengan lancar. Manajemen perubahan yaitu kita harus bisa melakukan pendekatan manajemen perubahan yang komprehensif terhadap perusahaan ya, agar dampak dan segalanya bisa dilalui dengan maksimal dan sukses. Nah, jadi kesimpulannya, akuisisi teknologi informasi yang strategis merupakan kunci yang baik bagi organisasi untuk mempertahankan daya saing di era digital yang sekarang. Melalui perencanaan implementasi yang komprehensif, organisasi dapat memastikan bahwa teknologi informasi yang dikuasai bisa selaras dengan kebutuhan bisnis dan visi jangka panjang yang ada pada saat ini dan yang ada pada saat masa depan. Dengan dukungan akuisisi yang profesional, organisasi dapat mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat dari investasi teknologi informasi. Nah, untuk kuisnya Anda bisa tolong cari contoh dari nah, ini ya contoh dari untuk kuisnya. Anda cari contoh-contoh dari ini ya. Pertama, agen melakukan analisis kebutuhan. Nah, itu contohnya apa. Terus agen melakukan perencanaan strategis. Nah, itu contoh-contohnya apa. Terus agen melakukan evaluasi solusi. Contoh-contohnya apa. Kemudian agen melakukan implementasi proyek-proyek. Nah, itu contohnya apa. Nah, itu silakan cari contoh-contohnya. Jika Anda hari ini melihat presentasi pelajaran ini, Anda bisa kumpulkan kuisnya, dikumpulkan besoknya ya. Misalkan hari ini hari Selasa,
Nah, ini untuk jawaban kuisnya dikumpulkan sekalsa besok hari Rebunya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih banyak. Semoga sehat selalu ya. Amin. Atas perhatiannya terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.